Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar buat teman-teman semua, khususnya buat teman-teman semua di kelas 5. Karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal penilaian PAT atau penilaian akhir tahun kelas 5 muatan pelajaran tema 8. Untuk teman-teman semua yang belum menonton video pembelajaran tema yang lainnya, tema 6, tema 7, kemudian juga matematika, PAI, nanti silahkan teman-teman semua cek di deskripsi linknya dan silahkan diklik ya. Juga teman-teman semua silahkan di-share video ini sebanyak mungkin agar yang lain bisa ikut belajar di channel YouTube Baik Insting. Oke, sekarang kita langsung saja ke pembahasan soal nomor 1. Di sini yang pertama yang akan kita bahas yaitu muatan pelajaran PPKN ya, atau PKN. Oke, sekarang kita aktifkan dulu untuk pensilnya atau penanya. Budaya adalah hasil kegiatan dan penciptaan atau kreasi dari titik-titik. A. Tuhan, B. Manusia, C. Binatang, D. Malaikat. Nah, ini tentang budaya ya. Budaya itu dihasilkan dari kegiatan yang dimana kegiatan itu adalah berupa penciptaan atau kreasi. Nah, itu dari siapa? Nah, sudah jelas. Karena budaya itu berkaitan tentang kehidupan manusia, maka tidak jauh dari manusia itu sendiri. Berarti jawabannya adalah yang B. Ya, jawabannya B, manusia. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Bhinneka Tunggal Ika artinya titik-titik. Nah, ini semboyan dari negara kita ya. Semboyan dari negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang dimuat di logo burung Garuda, yaitu tepatnya di cengkraman kaki ya burung Garuda itu ada kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu artinya apa? Nah, inilah yang menyatukan keragaman suku, budaya, bangsa, ya kemudian juga agama yang ada di Indonesia. Artinya apa? Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, berarti jawabannya adalah yang tepat yang C, berbeda-beda tapi tetap satu. Ya. Oke ya, jangan sampai terkecoh ya kalau berbeda tapi sama, ini salah ya. Jelas berbeda tapi sama ya, itu tidak maksud akal ya. Berbeda ya berbeda ya, bukan arti sama. Ini salah ya. Perbedaan dalam persamaan ini juga bukan arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Sama namun berbeda-beda, ini juga salah ya. Yang tepat itu adalah berbeda-beda tapi tetap satu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Keragaman suku dan budaya yang kita miliki merupakan satu kesatuan untuk titik-titik. Nah, di sini adanya keragaman suku dan budaya ya, baik itu yang ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan. Nah, itu merupakan satu kesatuan untuk apa? Ya jelas untuk bersatu. Ya, jelas untuk bersatu. Walaupun adanya perbedaan suku, ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Batak, ada suku Betawi, ya, tetapi itu merupakan kesatuan untuk bersatu, bukan untuk berselisih, bukan untuk bertengkar, apalagi untuk saling mengadu domba. Itu salah ya. Yang tepat adalah bersatu. D jawabannya. Oke, lanjut nomor 4. Untuk menghargai keragaman agama yang ada dapat dilakukan dengan cara titik-titik. Nah, di Indonesia itu ada 6 atau 7 agama ya.
Indonesia itu ada menganut agama Islam, kemudian juga ada Buddha, ada Hindu, ada Kristen, kemudian ada apa lagi? Ya, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan keragaman agama yang ada di negara kita. Nah, untuk menghargainya bagaimana caranya? Kita cek yang A, pura-pura tidak tahu, ini salah ya. Ini salah, ya. B, mengikuti ibadah agama orang lain. Nah, ini juga salah. Ya, jelas. Kalau kita menghargai itu bukan berarti kita mengikuti ibadah agama orang lain. Ya, ini tidak benar karena menyangkut masalah keimanan. Ya, kita menghargai agama orang lain itu biarkan orang lain beribadah dengan agama mereka, tetapi kita juga beribadah dengan agama mereka, agama kita sendiri. Jadi sesuai dengan agama masing-masing. Ya, jadi yang B salah ya. C, mengotori tempat ibadah agama lain. Ini juga salah, apalagi. Ya, ini keterlaluan ya. Walaupun berbeda agama, jangan sampai ada sifat seperti ini. Ya, ini salah. Kita cek yang D, tidak gaduh jika ada orang lain yang beribadah. Nah, ini jawabannya. Yang D. Ya. Tidak gaduh itu maksudnya apa? Tidak ribut. Ya, tidak ribut ketika ada orang lain yang beribadah. Akan tetapi kita menghormati mereka yang sedang beribadah dengan cara ya kita diam, tidak membuat keributan, ya, menjaga keamanannya. Nah, seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Sikap yang harus dikembangkan dalam mewujudkan persatuan dalam keragaman adalah titik-titik. Nah, ini bersatu dalam keragaman. Nah, kita cek yang A, menghapuskan semua perbedaan. Ini juga salah. Ya, perbedaan ini tidak bisa dihapuskan. Biarkan berbeda, tetapi dengan perbedaan ini seharusnya bersatu, bukan dengan cara menghapuskan. Salah ya. Kita cek yang B, memandang rendah suku dan budaya lain. Ini juga salah. Ini tidak baik. Justru saling menghargai adanya perbedaan suku dan budaya. Ya. Kita cek yang C, menganggap suku dan budaya sendiri lebih sebagai yang paling baik. Ini juga salah. Tetapi harus berpikir bahwa budaya suku sendiri ya maupun budaya orang lain, budaya suku lain itu sama hakikatnya. Ya, jadi kalau memandang budaya suku sendiri paling baik itu salah. Kita cek yang D, menerima keragaman suku dan budaya sebagai kekayaan bangsa. Nah, ini yang tepat. Ya, kita harus menerima perbedaannya, apalagi ketika nanti teman-teman semua sudah sekolahnya sekolah di perguruan tinggi atau di kampus kuliah. Itu akan banyak sekali keragaman, mempunyai teman yang berbeda kota, berbeda provinsi, berbeda bahasa. Nah, itu adalah sebagai kekayaan dari bangsa. Ya, ini yang harus digarisbawahi. Oke, paham ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada soal nomor 6 sampai 8, kita sudah masuk ke muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kita baca dulu. Salah satu unsur penting dalam lingkungan adalah air. Air sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Air banyak bermanfaat bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia membutuhkan air untuk minum, mencuci, mandi, sarana transportasi, dan masih banyak lagi. Air dimanfaatkan hewan untuk minum dan menunjang proses metabolisme tubuhnya. Tumbuhan juga membutuhkan air. Air digunakan sebagai media untuk melakukan fotosintesis. Nah, ini ya, nomor 6 sampai 8. Kita baca soal nomor 6. Pokok pikiran bacaan di atas adalah titik-titik. Nah, pokok pikiran dari bacaan yang kita baca tadi ini kira-kira apa? Nah, kita cek yang A, manfaat air. Nah, di sini dijelaskan tentang manfaat dari air. Ya, kepentingan dari air atau pentingnya air. Nah, berarti benar nih. Kita cek dulu yang A, checklist dulu. Ya. Kita cek yang B, bumi. Nah, di sini salah ya. Di sini tidak menjelaskan tentang bumi. Walaupun ada kata bumi, akan tetapi salah. Kenapa? Karena di sini menjelaskan lebih rincinya adalah tentang air dan manfaatnya. Nah, berarti yang B salah ya. Kita cek yang C, lingkungan. Di sini juga tidak tepat. Ya, karena lebih jelasnya menjelaskan tentang air. Manusia juga
hanya dijelaskan sedikit di sini tentang manusia. Jadi jawaban yang tepat itu adalah manfaat air, karena banyak menjelaskan tentang pentingnya air dan manfaatnya di sini, ya. Oke, sekarang kita lanjut ya ke soal nomor 7. Berikut yang bukan manfaat air bagi manusia adalah titik-titik. Nah, tadi di sini manfaat air untuk manusia ini ya. Untuk minum, untuk mencuci, untuk mandi, sarana transportasi, dan masih banyak lainnya. Minum ada ya. Yang ditanyakan adalah yang bukan. Nah, berarti cari yang salah. Minum ada, berarti bukan, ini jawabannya ya. Kita cek yang B, mencuci juga dibutuhkan, berarti bukan, ini jawabannya. Mandi juga dibutuhkan ya, buat mandi manusia ya butuh air ya, berarti bukannya ini, karena yang ditanyakan adalah bukan. Fotosintesis, nah ini yang tepat jawabannya, fotosintesis, karena manusia tidak melakukan proses fotosintesis. Yang melakukan proses fotosintesis siapa? Nah, di sini nih yang terakhir, tumbuhan. Jadi tumbuhan ini untuk fotosintesis ya, yang membutuhkan air. Teman-teman harus tahu ya fotosintesis itu apa, nanti di IPA ada pembahasannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Air dimanfaatkan hewan untuk titik-titik. Nah, ya, hewan tadi di sini ada. Mana? Ini nih. Air dimanfaatkan hewan untuk minum. Dan menunjang proses metabolisme tubuhnya. Jadi untuk minum ya. Kita cek di sini nomor 8, dimanfaatkan untuk mandi, bukan, karena hewan tidak pernah mandi ya. Ada yang mandi tapi ya jarang. Ya, minum. Nah, ini yang lebih tepatnya adalah yang B, minum jawabannya. Ya. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut nomor 9. Dalam sebuah cerita terdapat jalan cerita yang disebut titik-titik. Ini unsur intrinsik dalam sebuah cerita ya. Ada tema, ada tokoh, ada narasi, ada alur. Nah, di sini jalan cerita. Jalan cerita itu ya jalan ya. Jalan itu ya sama saja dengan alur ya, alur. Jadi jawabannya adalah D. Nah, teman-teman harus tahu ya, unsur intrinsik dalam sebuah cerita ada tema, ada tokoh, ada narasi, kemudian juga ada alur, kemudian juga ada watak, ya, kemudian juga ada amanat dan lain sebagainya ya. Oke, sekarang kita lanjut ya ke soal nomor 10. Membuat peta pikiran dari sebuah bacaan akan memudahkan untuk titik-titik. Nah, ketika kita membaca sebuah bacaan, nah, kemudian kita membuat peta pikiran. Peta pikiran itu apa? Mind map boleh bisa disebut seperti itu. Ya, mapping atau ya gambar peta aja, peta. Ya, peta sebuah dari bacaan, peta pikiran ya. Nah, ini tujuannya untuk mempermudah apa? A, mempermudah informasi. Betul atau salah? Betul, ya. Kita checklist dulu, betul. Karena setelah kita membaca, tentu pasti bacaan itu tidak akan terserap semua oleh kita. Maka untuk memudahkan informasi itu diserap oleh kita, maka setelah membaca cerita atau bacaan yang begitu panjang, sebaiknya kita membuat peta pikiran. Hal-hal yang pentingnya kita tulis, ya. Nah, itu namanya peta pikiran, ya. B, memutuskan perhatian. Nah, ini salah ya. Yang D, membangun makna baru. Ini juga salah. Bukan berarti untuk membangun atau membuat makna yang baru, ini salah. D, membaca. Kalau membaca tidak perlu membuat peta pikiran, tinggal baca ya. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah yang A. Dengan membuat peta pikiran mempermudah kita untuk memperoleh informasi. Oke, lanjut ke soal nomor 11. Ini kita sudah masuk ke IPA ya, ilmu pengetahuan alam. Uap air yang suhunya turun akan berubah menjadi air. Air ini akan berkumpul di angkasa menjadi awan, kemudian turun menjadi titik-titik. Nah, ini jadi proses penguapan ya, penguapan. Kalau tidak salah ini namanya daur air ya, daur air ini ya. Uap air, kemudian uap air itu turun,
akan berubah menjadi air. Air ini akan berkumpul di angkasa menjadi awan. Nah, setelah menjadi awan, ya akan turun lagi. Ya, turun lagi menjadi hujan, menjadi air lagi. Nah, ya. Jadi jawabannya adalah A. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 12. Pohon-pohon mempunyai arti penting dalam daur air. Pohon-pohon tersebut berfungsi untuk titik-titik. A. Menyimpan air hujan. Ini salah ya. Pohon ini bukan untuk menyimpan air hujan. Yang A salah. Kita cek yang B. Menurunkan penguapan air. Ini juga salah. Bukan untuk penguapan air ya. Bukan untuk menurunkannya. Salah. C. Menghasilkan air tanah. Nah, ini yang lebih jelas, yang lebih tepat, yaitu untuk menghasilkan air tanah. Ya. Yang D. Mendapatkan air hujan, mengendapkan air hujan, ini juga salah. Yang lebih tepat adalah yang C. Menghasilkan air tanah. Makanya pohon-pohon ini sangat penting ya untuk ditanami. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 13. Perumahan sebaiknya tidak dibangun di titik-titik. Ya, perumahan sebaiknya tidak dibangun di titik-titik. Nah, ini harus diperhatikan terutama untuk orang-orang yang bisnis di bidang perumahan. Ini harus memperhatikan ini. Ya, agar tidak membangun di area apa nih? Kita jawab. A. Dekat jalan raya. Sebetulnya boleh saja ya membangun perumahan di dekat jalan raya, dan ini yang banyak dicari oleh para yang ingin mempunyai rumah ya, boleh di dekat jalan raya. D. Daerah resapan air. Nah, ini jadi jawabannya adalah yang tidak boleh itu adalah membangun perumahan atau gedung-gedung itu di daerah resapan air. Kenapa? Karena tujuannya resapan air itu ya untuk meresap air. Meresap air atau genangan yang ada di daerah tersebut. Maka ketika resapan air ini dibangun sebuah perumahan atau bangunan-bangunan, ya akibatnya apa? Tidak ada resapan air, akibatnya akan banjir. Maka tidak boleh membangun perumahan atau gedung-gedung di daerah resapan air. Jadi yang lebih tepat itu adalah B. Ya, tidak boleh membangun di daerah resapan air. Oke, sekarang kita lanjut nomor 14. Kegiatan manusia yang mendukung daur air adalah titik-titik. Nah, daur air ya. Daur air itu ya setelah menggunakan air, kemudian didaur ulang air tersebut ya. Nah, kita cek yang A. Penebangan pohon secara liar. Nah, ini salah ya. Justru penebangan pohon ini ya akan membuat kekeringan ya. Akan membuat kekeringan. Jadi salah ya dengan menebang pohon ini. Kita cek yang B. Penutupan jalan dengan beton. Ini juga salah. Ketika jalan raya atau jalan di daerah rumah atau daerah mana saja ditutup dengan beton, alhasil apa? Tidak ada penyerapan. Berarti ini salah. Ya, alhasil akan ada genangan, kemudian juga banjir, ini salah. Kita cek yang C. Pembuatan taman di lahan sempit. Nah, ini ya, ini bagus nih. Membuat taman, membuat sesuatu yang hijau, memperbanyak tanaman di lahan yang sempit, ini fungsinya adalah untuk mendukung daur air. Nah, jadi jawabannya adalah C yang tepat. Semakin banyak pembuatan taman, semakin banyak melakukan penghijauan, itu akan sangat bagus dalam proses daur air ya. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 15. Betonisasi jalan-jalan dapat mengganggu daur air karena titik-titik. Ya, ini tadi sudah kita jelaskan di bagian B ya. Di jawaban yang B nomor 14. Ya, akan apa? Mengurangi peresapan air. Artinya apa? Air akan tidak teresap oleh tanah karena dihalangi oleh beton. Ya, sehingga apa? Air akan terus menggenang, apalagi ketika hujan lebat, lama-kelamaan karena jalan di beton, ya, akibatnya akan terjadi bencana banjir. Ya, jadi jawabannya adalah yang tepat A ya. Oke, paham ya sampai sini ya. Kita lanjut ke soal nomor 16. Kita sudah masuk ke muatan pelajaran IPS. Kegiatan usaha di bidang jasa, yaitu titik-titik. Nah, jasa ya.
jasa. Perkebunan ini bukan bidang jasa ya. Perkebunan ini ya pertanian ya, pertanian. Industri juga ini bukan di bidang jasa ya. Perbengkelan, nah ini yang lebih tepatnya bengkel ya, di bidang jasa. Kita memperbaiki ya motor orang lain, memperbaiki mobil orang lain, itu adalah berupa jasa ya, berupa jasa. Nah, jadi jawabannya adalah C, perbengkelan ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya nomor 17. Kegiatan penyaluran barang dari produsen ke konsumen disebut titik-titik. Nah, ini teman-teman harus tahu ya, konsumsi itu apa, distribusi itu apa, distributor itu apa, produksi, belum lagi konsumen istilahnya, distributornya, ya, kemudian produsennya, teman-teman harus tahu. Nah, di sini kaitannya dengan penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Jadi sedang menyalurkan atau mengirim. Kegiatan mengirim namanya apa? Nah, kita cek yang A, konsumsi. Konsumsi itu apa? Teman-teman pasti pernah dengar ya, ketika dibagi menjadi sebuah panitia, saya seksi konsumsi saja lah. Nah, itu urusannya tentang apa? Urusannya tentang makanan, mengonsumsi, menggunakan. Ya. Nah, berarti benar atau salah? Salah ya? Nah, salah. Kalau konsumsi itu adalah kegiatan menggunakan barang. Ya, itu namanya konsumsi. Kita cek yang B, distribusi. Nah, distribusi ini apa? Distribusi ini adalah kegiatan mengirim atau nama lainnya kegiatan menyalurkan. Nah, jadi ini yang lebih tepat ya. Jawabannya adalah B, kegiatan mengirim atau kegiatan menyalurkan barang, distribusi. Nah, kalau distributornya sebetulnya sama dengan yang B, tetapi distributor itu lebih tepat ke orang yang mengirimnya. Ya, orang yang mengirimnya. Distribusi kegiatan mengirimnya. Nah, siapa orang yang mengirimnya? Orang yang mengirimnya itu ya distributor. Ya, orang yang mengirimnya adalah distributor. Nah, kalau produksi apa produksi? Produksi itu adalah kegiatan menghasilkan. Ya, kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah B, distribusi. Nah, teman-teman harus bisa membedakan nih kalimat-kalimat atau istilah-istilah seperti ini. Ya, nah, paham ya sampai sini ya? Awas jangan sampai keliru teman-teman semua. Kita lanjut ke soal nomor 18. Perkumpulan dua orang atau lebih untuk mendirikan suatu perusahaan yang di dalamnya ada sekutu aktif dan pasif adalah titik-titik. Nah, ini di bidang industri ya, teman-teman harus tahu istilah-istilah seperti ini. Nah, di sini ada kumpulan dua orang atau lebih, kemudian dari kumpulan itu mendirikan sebuah perusahaan. Tetapi di perusahaan itu di dalamnya ada sekutu aktif, juga ada sekutu pasif. Nah, ini istilahnya apa? Nah, ya istilahnya ini adalah persekutuan komanditer atau disingkat dengan CV ya. Jadi jawabannya adalah D. Ya, jangan sampai tertukar nih istilah yang paling familiar atau yang banyak itu ada PT ya bisa pabrik atau apa ya. Ada juga CV. Nah, tapi kalau di sini perkumpulan dua orang atau lebih yang mendirikan perusahaan, ada sekutu yang aktif, ada sekutu pasif, itu adalah CV ya, atau bahasa Indonesianya persekutuan komanditer. Ya, paham ya sampai sini ya? Oke, kita lanjut nomor 19. Berikut adalah contoh hasil dari produksi agraris, yaitu titik-titik. Nah, awas teman-teman harus tahu nih istilah agraris ini. Agraris ini artinya apa? Agraris ini adalah istilah pertanian, sektor pertanian ya. Jadi jangan sampai salah ya. Kita cek yang A, padi dan traktor. Nah, betul atau salah? Padinya betul. Kalau traktornya salah. Karena apa? Traktor ini bukan hasil dari pertanian. Kalau traktor ini adalah alat yang digunakan untuk bertani. Jadi salah ya, karena traktor bukan hasil. Oke, sekarang kita cek yang B,
padi dan jagung. Padi apakah hasil dari pertanian? Betul. Jagung apakah hasil dari pertanian? Betul. Nah, berarti ini yang betul, yang B. Padi dan jagung ini adalah contoh dari hasil produksi agraris atau pertanian. Ya, jawabannya adalah yang B. Kalau jagung dan traktor juga salah. Traktor ini alat ya, yang digunakan untuk pertanian, bukan produksinya, bukan, salah ya. Traktor dan cangkul ini juga apalagi, kedua-duanya salah ya. Jadi jawabannya sudah jelas yang B ya. Oke, lanjut ke soal nomor 20. Badan usaha di bawah ini yang semata-mata bertujuan untuk atau meningkatkan kesejahteraan hidup anggotanya. Nah, jadi ada sebuah badan ya, badan usaha yang tujuannya untuk meningkatkan anggotanya. Nah, sudah jelas jawabannya apa? Koperasi ya, koperasi. Nah, ini ya anggota untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, bukan orang lain ya. Itu anggota ya. Jadi jawabannya adalah koperasi ya. Lanjut kita masuk ke muatan pelajaran SBDP ya. Urutan nada yang tersusun secara berurutan disebut titik-titik. Nah, ini di tema 7 atau 6 kalau tidak salah ada ya, memang masih berkaitan sih ya. Dari nada rendah, kemudian berurutan berarti ya, dari nada rendah kemudian ke nada tinggi. Nah, itu namanya adalah tangga nada. Ya, tangga nada namanya. Oke, lanjut ke soal nomor 22. Lagu Bungo Jempa adalah lagu dari teman-teman kalau tahu Bungo Jempa. Yang seperti itu ya. Nah, itu lagu dari Aceh ya. Lanjutannya apa tuh itu? Bungo Jempa mekar di Aceh. Kalau tidak salah seperti itu lagunya. Nah, kalau teman-teman ada yang hafal ya bagus itu ya, dan harus hafal lagu-lagu daerah ya, gundul-gundul pacul, kemudian juga tokecang dan lain sebagainya ya, itu nama-nama dari lagu daerah ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 23. Garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerakan tari disebut titik-titik. Nah, kalau ini kaitannya tentang garis yang dilalui penari ya, itu sudah jelas karena yang dibahas itu adalah pola lantai di materi kelas 5 ya. Pola lantai, ada pola lantai horizontal, ada pola lantai vertikal ya, ada lengkung. Itu ya, teman-teman mempelajari ini kan di kelas 5 ya, SBDP ya. Oke ya, jadi jawabannya adalah pola lantai. Oke, lanjut soal nomor 24. Contoh pengembangan pola lantai garis lengkung adalah titik-titik. Nah, kalau pola lantai garis lengkung kan berarti melengkung seperti ini ya. Nah, jadi seperti penggaris busur ya. Nah, pengembangannya, nah otomatis ketika dikembangkan akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan lingkaran. Ini lingkarannya tidak jelas ya, tidak apa-apa. Jadi ketika dikembangkan pola lantai lengkung ini akan menghasilkan lingkaran. Berarti jawabannya adalah C. Ya, jawabannya C. Ini lingkarannya mirip ciloknya atau bakso ya seperti ini. Aduh ya. Lanjut soal nomor 25. Gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang dalam suatu peristiwa disebut titik-titik. Jadi pada gambar tersebut ada kegiatan orang, ada juga kegiatan binatang. Nah, ini menggambarkan peristiwa dalam gambar tersebut tentang apa namanya? Apakah cerpen, cerita, gambar, atau komik? Nah, sudah jelas ini merupakan gambar dari komik. Nah, teman-teman pasti pernah baca ya buku komiknya. Ya, banyak sekali ada tentang si detektif Conan, itu komiknya banyaknya. Ada juga komik Naruto, Boruto, kemudian juga ada komik apa namanya itu, One Piece dan lain sebagainya. Nah, itu menunjukkan tentang di dalamnya memuat manusia, gambar orang-orang, ada juga memuat gambar binatang dan lain sebagainya. Nah, itu adalah komik ya.
Sekarang kita lanjut ke soal nomor 26, ke soal esai, isian ya. Soal isian. Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar. Oke, kita cek atau baca soal nomor 26. Bersatu kita teguh, bercerai kita apa jawabannya? Bercerai kita runtuh. Ya, jawabannya bercerai kita runtuh. Oke, lanjut nomor 27. Bahasa yang hidup dan berkembang pada masyarakat tertentu disebut titik-titik. Nah, sudah jelas ya. Bahasa yang ada di masyarakat tertentu itu adalah bahasa daerah, ya. Jadi jawabannya bahasa daerah. Nomor 28, cerita yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan hayalan atau imajinasi pengarang. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari titik-titik. Nah, ada cerita itu kan ada legenda, ada mitos, kemudian juga ada dongeng, ya. Kemudian juga ada legenda. Nah, teman-teman harus bisa membedakan macam-macam seperti itu, macam-macam cerita seperti itu. Nah, di sini kaitannya tentang cerita yang berdasarkan hayalan atau imajinasi. Berarti kalau hayalan imajinasi ya bersifat bohong ya, belum tentu kebenarannya. Nah, ini pengertian dari dongeng, ya, dongeng atau cerita yang dikarang-karang. Nah, ya. Lanjut nomor 29. Kalimat utama suatu paragraf memuat titik-titik. Nah, ide pokok ini sudah masuk ke bahasa memang ini bahasa Indonesia ya. Ini 26 27 itu adalah PKN, 28 29 ini bahasa Indonesia ya. Nah, jadi jawabannya ide pokok. Kalimat utama itu ya memuat ide pokok. Nomor 30, air di bumi tidak pernah habis walaupun terus-menerus digunakan. Hal ini disebabkan air mengalami titik-titik. Nah, ini kita masuk ke materi muatan pelajaran IPA ya, ilmu pengetahuan alam. Nah, di ABC tadi di pilihan ganda ada. Nah, ini kaitannya tentang daur air. Ya, jadi jawabannya daur air. Ya. Oke, lanjut soal nomor 31. Uap air naik ke udara membentuk titik-titik. Nah, tadi di pilihan ganda juga ada proses daur air. Kemudian uap air akan naik ke udara, itu akan membentuk awan. Setelah membentuk awan akan turun lagi, ya membentuk air hujan. Nah, ini proses daur air. Ya. Oke, lanjut soal nomor 32. Orang melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi titik-titik. Nah, ini masuk ke muatan pelajaran IPS nih, ilmu pengetahuan sosial. Orang untuk bekerja, orang untuk berdagang, ya itu kan kegiatan ekonomi. Untuk memenuhi apa ya? Sudah jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup. Atau boleh kebutuhan saja boleh, yang lebih tepat kebutuhan hidup, ya. Lanjut nomor 33, orang yang menggunakan jasa atau barang disebut titik-titik. Nah, tadi di pilihan ganda juga sudah dijelaskan pengertian dari produsen, konsumen, distributor. Nah, sudah dijelaskan. Nah, di sini kaitannya dengan orang yang menggunakan jasa. Ya, itu jawabannya adalah konsumen. Nah, kalau menggunakannya itu istilahnya konsumsi, tetapi kalau orang yang menggunakannya adalah konsumen. Ya, jadi harus bisa membedakan teman-teman semua. Ingat-ingat lagi ya, konsumen, konsumsi, distributor, distribusi, produksi, produsen, itu harus bisa membedakan. Oke, lanjut nomor 34, lagu bernada minor memiliki nada yang terkesan titik-titik. Nah, ini yang terkesan sedih ya. Yang semua lagu tentang yang bernada minor itu sedih ya. Ritmenya pelan, sedih ya. Lanjut nomor terakhir, nomor 35, cerita bergambar sering disebut titik-titik. Tadi di pilihan kanan nomor terakhir kalau tidak salah nomor 25. Disebut dengan komik. Ya, menceritakan tentang manusia, ada gambar manusianya, ada gambar hewannya, ada cerita tentang komik ya. Nah, jadi ini untuk
soal PAT tema 8. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Sekali lagi, bagi teman-teman semua yang belum menonton video lainnya, baik itu pembahasan soal tema ataupun matematika ataupun PAI, silakan lihat di deskripsi dan share video ini sebanyak mungkin ke yang lain agar yang lain bisa ikut belajar di channel YouTube High Instinct. Terima kasih, mudah-mudahan teman-teman semua mendapatkan nilai yang bagus di atas KKM semua, 80, 81, 85, 87, 90, 95, 100 ya. Dan mudah-mudahan teman-teman semua juga naik kelas semua ya, naik kelas. Oke. Salam pembelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.